Pernahkah Anda merasa sudah minum banyak air setiap hari, tapi tubuh tetap terasa lemas, kepala ringan, atau bahkan tiba-tiba jantung berdebar tanpa alasan yang jelas? Kondisi ini sangat umum terjadi, terutama pada mereka yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas. Sebelum kita mulai, coba tulis di kolom komentar berapa gelas air putih yang Anda atau orang tua Anda minum setiap hari. Apakah punya kebiasaan khusus saat minum air? Banyak orang tua yang berpikir mereka sudah menjaga tubuh dengan minum cukup air putih. Tapi ternyata tanpa sadar, justru cara minumnya yang salah. Kesalahan ini bisa menyebabkan tubuh bukannya segar, malah semakin mudah lelah, gampang pusing, atau bahkan berisiko terhadap fungsi ginjal, jantung, hingga otak. Di usia 60 tahun ke atas, tubuh kita mulai kehilangan kemampuan untuk memberi sinyal haus dengan benar. Artinya, walaupun tubuh kekurangan cairan, rasa haus bisa tidak muncul. Ini jadi tantangan tersendiri bagi kita, apalagi jika tinggal sendirian atau aktivitas terbatas di dalam rumah saja. Akibatnya, kita sering terlambat minum air, atau malah minum air terlalu banyak dalam sekali waktu karena panik, lalu berharap langsung merasa lebih baik. Padahal, tubuh lansia butuh ritme dan kebiasaan yang lebih konsisten, bukan kebut-kebutan saat merasa kekurangan. Dan satu hal yang sering tak disadari, air putih memang menyehatkan, tapi minumnya harus dengan cara yang benar. Kalau tidak, bisa timbul masalah baru. Misalnya, dehidrasi ringan yang terus-menerus bisa membuat kulit kering, nyeri otot, sampai gangguan memori. Belum lagi kalau minum air dingin secara berlebihan, lambung bisa protes dan peredaran darah malah terganggu. Hal-hal kecil ini, kalau diabaikan dalam jangka panjang, bisa mempengaruhi kualitas hidup secara perlahan tanpa disadari. Coba bayangkan seorang kakek yang setiap hari merasa tidak terlalu haus, jadi hanya minum 2 gelas air sehari. Beliau merasa baik-baik saja, tapi setelah beberapa minggu, kakinya sering kram, tekanan darah naik turun, dan tiba-tiba sulit tidur nyenyak. Saat periksa ke dokter, ternyata semua ini berawal dari satu hal yang sederhana, kurang cairan. Kasus seperti ini nyata dan sering terjadi, bukan karena kurang air saja, tapi karena cara minumnya salah. Itulah mengapa kita perlu membahas lebih dalam, apa saja kesalahan minum air putih yang sering dilakukan oleh lansia, dan yang paling penting, bagaimana cara memperbaikinya. Mari kita bahas 5 kesalahan yang tanpa disadari sering dilakukan saat minum air putih. Mungkin salah satunya juga sedang Anda lakukan sekarang. Tapi jangan khawatir, karena setiap kesalahan akan kita bahas dengan ringan dan jelas, disertai contoh nyata dan tips praktis yang mudah diterapkan di rumah. Bisa jadi, hanya dengan memperbaiki cara minum air putih, banyak keluhan yang selama ini dianggap wajar karena usia, seperti cepat lelah, sering pusing, atau susah tidur, bisa berkurang drastis. Dan itu tidak butuh obat mahal, cukup dengan segelas air putih, tapi diminum dengan cara yang tepat. 1. Menunggu rasa haus baru minum air. Pernahkah dalam satu hari Anda merasa tidak haus sama sekali? Lalu tiba-tiba di sore hari, tenggorokan terasa kering, bibir pecah-pecah, dan tubuh seperti kehilangan tenaga? Lalu Anda buru-buru minum 1 atau 2 gelas air sekaligus, berharap rasa tidak nyaman itu langsung hilang? Sayangnya, itu bukan cara yang tepat. Dan lebih penting lagi, jika sudah merasa haus, itu artinya tubuh kita sebenarnya sudah kekurangan cairan. Rasa haus adalah alarm yang terlambat. Banyak lansia yang tanpa sadar menjalani hari tanpa cukup cairan, karena merasa tubuh baik-baik saja. Tapi tubuh usia lanjut punya mekanisme yang berbeda dibanding usia muda. Sistem pengatur cairan dalam tubuh orang dewasa lanjut usia tidak lagi sepeka dulu. Jadi, meskipun tubuh sudah mulai kekurangan air, sinyal haus itu bisa datang lebih lambat dari yang seharusnya. Dan ini berbahaya, karena dehidrasi ringan yang terjadi perlahan bisa menurunkan daya fokus, menambah risiko jatuh akibat pusing, bahkan menyebabkan detak jantung tidak stabil. Bayangkan tubuh seperti mobil. Air putih adalah oli dan bensinnya. Kalau Anda tunggu lampu indikator bensin menyala baru isi ulang, berarti Anda sedang mengambil risiko kehabisan di tengah jalan. Sama dengan tubuh, menunggu haus dulu baru minum, artinya Anda membiarkan tubuh bekerja dalam kondisi yang sebenarnya tidak optimal. Kasus yang sering terjadi, seorang lansia merasa lemah saat siang, padahal pagi tadi belum minum apa-apa selain secangkir teh manis. Ia pikir, kan belum haus. Tapi tubuhnya perlahan kekurangan cairan. Lalu siang hari, baru minum 2 gelas air dingin sekaligus. Hasilnya, bukannya membaik, perut malah kembung,
kepala makin ringan, dan tubuh tetap lesu. Ini bukan salah airnya, tapi waktu minumnya yang keliru. Idealnya, minum air putih dilakukan secara teratur, bukan menunggu sinyal haus. Misalnya, saat bangun tidur, setelah mandi, setelah beraktivitas ringan seperti jalan pagi, menjelang makan, dan sebelum tidur. Setiap momen itu bisa menjadi pengingat alami. Cukup setengah gelas hingga 1 gelas saja tiap kali, tapi konsisten. Jangan tunggu sinyal dari tubuh, karena tubuh lansia lebih sering diam dan tidak memberi alarm keras seperti saat muda. Kesalahan ini juga sering muncul karena anggapan, "Saya sudah tua, kebutuhan minum saya pasti sedikit." Padahal, justru lansia butuh hidrasi yang cukup agar organ-organ tubuh bisa bekerja dengan lancar. Air diperlukan untuk aliran darah, menjaga fungsi otak, mendukung sistem pencernaan, dan menghindari sembelit yang juga jadi masalah umum bagi banyak lansia. Yang lebih gawat, dehidrasi ringan ini juga bisa bikin Anda tampak lebih cepat tua. Kulit jadi lebih kering, keriput cepat muncul, dan tubuh gampang pegal. Banyak yang merasa itu wajar karena usia, padahal bisa jadi itu hanya karena tubuh sudah lama tidak mendapatkan cukup air dalam waktu yang teratur. Kalau hari ini Anda belum minum air sejak bangun pagi, dan baru teringat setelah tubuh mulai terasa tidak nyaman, berarti itulah kesalahan pertama yang perlu diperbaiki. Mulailah membuat jadwal kecil. Tidak harus pakai alarm atau tulisan di kulkas, cukup hubungkan kebiasaan minum air dengan aktivitas harian yang biasa dilakukan. Misalnya, minum air sebelum menyiram tanaman, atau setiap kali ganti saluran TV. Sediakan botol kecil di meja, dan satu hal lagi yang penting, jangan tunggu rasa haus sebagai satu-satunya sinyal tubuh butuh air. Karena semakin bertambah usia, semakin pelan pula tubuh memberi tanda. Tapi bukan berarti kita tidak bisa mencegahnya. Justru dengan perubahan kecil seperti ini, hidup Anda bisa terasa jauh lebih ringan dan segar. 2. Minum terlalu banyak air sekaligus. Setelah tadi kita bahas soal kebiasaan buruk menunda minum sampai benar-benar haus, kesalahan berikutnya sering muncul sebagai pelampiasan. Banyak yang saat menyadari tubuh kurang cairan, langsung buru-buru menegak 2-3 gelas air sekaligus. Harapannya, tubuh bisa cepat kembali segar, rasa haus cepat hilang, dan semua kembali normal. Tapi kenyataannya, minum air dalam jumlah banyak sekaligus justru membebani tubuh, terutama pada lansia yang kondisi organnya sudah tidak sekuat dulu. Tubuh tidak bekerja seperti ember yang bisa langsung diisi air penuh. Ginjal manusia hanya bisa memproses cairan dalam jumlah terbatas per jam. Jika kita memaksakan minum terlalu banyak dalam waktu singkat, ginjal akan bekerja lebih keras untuk membuang kelebihan air. Hal ini bisa menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit, kondisi yang bisa mengganggu kerja jantung, otak, dan bahkan menyebabkan mual atau pusing. Ibaratnya begini, kalau kita menyiram tanaman, kita tidak menyiram semua air dari ember besar dalam satu tuangan ke pot bunga. Airnya akan luber, tanah tidak sempat menyerap, dan bisa merusak tanaman. Begitu juga dengan tubuh kita. Minum air perlu perlahan, bertahap, dan teratur, bukan sekaligus dan terburu-buru. Terlebih bagi para lansia yang punya masalah pada jantung atau tekanan darah, minum air terlalu banyak sekaligus bisa menaikkan volume darah secara tiba-tiba. Jantung dipaksa bekerja lebih keras dalam waktu singkat. Akibatnya, bisa muncul rasa sesak, jantung berdebar, hingga pusing. Beberapa bahkan merasa tubuh jadi tidak nyaman setelah minum air banyak, tapi tidak tahu bahwa penyebabnya adalah cara minum yang salah, bukan karena airnya. Kasusnya nyata, banyak orang tua yang berpikir, tadi pagi belum minum, jadi sekarang sekalian minum 3 gelas biar cukup. Tapi setelah itu, bukannya lebih segar, malah merasa kembung, perut penuh, dan kepala berat. Bahkan pada beberapa kondisi, bisa membuat natrium, garam, dalam darah menjadi terlalu encer. Ini yang disebut hiponatremia, kondisi serius yang kadang tak disadari karena gejalanya mirip dengan kelelahan biasa. Jadi, bagaimana cara yang benar? Kuncinya sederhana, frekuensi lebih penting daripada jumlah sekaligus. Lebih baik minum setengah gelas air setiap 1 jam, daripada 2 gelas sekaligus setiap 3 jam. Ini memberi waktu bagi tubuh untuk menyerap cairan secara optimal dan menjaga keseimbangan elektrolit tetap stabil. Selain itu, perhatikan juga suhu airnya. Air suhu ruang lebih mudah diserap tubuh dibandingkan air yang terlalu dingin atau terlalu panas. Intinya adalah, jangan buru-buru, jangan terburu-buru,
Dan jangan panik ketika sadar belum minum air. Panik justru sering jadi awal dari kesalahan kedua ini. Minum secara berlebihan dalam satu waktu. Kalau Anda sudah punya jadwal atau pengingat minum seperti yang kita bahas di bab sebelumnya, maka risiko melakukan kesalahan ini akan jauh berkurang. Karena Anda tidak akan sampai ke titik dehidrasi yang membuat Anda balas dendam, minum air. Tubuh akan tetap dalam kondisi seimbang, tanpa perlu kerja keras tambahan dari organ dalam. Ada satu hal kecil yang bisa dilakukan. Gunakan gelas berukuran kecil atau sedang, dan biasakan untuk mengisi ulang. Jangan langsung menyiapkan botol besar dan merasa harus menghabiskannya sekaligus. Otak kita cenderung ingin menyelesaikan sesuatu yang terlihat utuh. Dan itulah kenapa banyak yang merasa tanggung kalau tidak menghabiskan air satu botol besar sekaligus. Lalu bagaimana kalau kita merasa sangat haus atau cuaca sedang panas? Tetap boleh minum, tapi tetap bertahap. Minum satu gelas kecil, tunggu beberapa menit, lalu lanjut lagi. Dengarkan tubuh Anda, rasakan reaksinya. Minum air bukan tentang menghilangkan rasa haus ketika muncul, tapi menjaga agar tubuh tetap bekerja stabil sepanjang hari. 3. Memilih air dengan suhu yang terlalu dingin. Setelah tadi kita bahas soal bahaya minum air terlalu banyak dalam satu waktu, mungkin Anda bertanya-tanya, kalau jumlahnya sudah pas, apalagi yang salah? Nah, ternyata bukan cuma jumlah dan waktu minum yang penting. Suhu air juga memainkan peran besar, khususnya bagi tubuh lansia. Kebiasaan minum air yang terlalu dingin, apalagi dari kulkas atau dengan es batu, bisa jadi penyebab berbagai keluhan kecil yang selama ini dianggap biasa. Mulai dari perut kembung, nyeri lambung, hingga rasa menggigil mendadak. Padahal cuaca tidak terlalu dingin. Masalahnya, tubuh lansia jauh lebih sensitif terhadap perubahan suhu dibandingkan orang muda. Dan ketika suhu ekstrim masuk tiba-tiba ke dalam sistem pencernaan, tubuh bisa langsung bereaksi secara negatif. Coba bayangkan skenario ini. Seorang nenek baru saja selesai jalan pagi. Cuaca panas, matahari terik. Ia merasa haus dan lelah. Sampai rumah, ia langsung membuka kulkas, mengambil air es, dan meminumnya dengan cepat. Sekilas memang terasa menyegarkan. Tapi tidak lama kemudian, perut mulai terasa aneh, seperti penuh gas, dan tubuh terasa lemas. Dalam beberapa kasus, muncul rasa tidak nyaman di ulu hati, bahkan sampai mual. Semua itu bukan karena airnya kotor, tapi karena air terlalu dingin yang membuat sistem pencernaan terkejut. Air yang sangat dingin bisa memperlambat proses pencernaan dan mengganggu aliran darah di perut. Pada usia lanjut, ini bisa memicu gangguan lambung seperti gastritis, atau membuat tubuh jadi sulit menyerap nutrisi dari makanan. Lebih jauh lagi, jika dikonsumsi berulang kali dalam sehari, tubuh lansia bisa mengalami penurunan daya tahan tubuh, karena tubuh terus-menerus dipaksa menyesuaikan suhu internal dengan suhu cairan yang masuk. Ada juga yang mengeluh sendi terasa kaku atau nyeri lebih sering setelah minum air dingin. Meski belum tentu langsung disebabkan oleh suhu air, tapi bagi lansia yang sudah punya masalah radang sendi atau rematik, minum air dingin bisa memperburuk kondisi karena menyebabkan pembuluh darah menyempit. Tubuh yang sedang menjaga kehangatan justru malah dilawan dengan suhu ekstrim dari luar. Bukan berarti Anda tidak boleh menikmati air segar, tapi perlu dicatat, suhu yang terlalu rendah tidak bersahabat untuk pencernaan dan metabolisme tubuh yang menua. Justru air dengan suhu ruang, sekitar 26-28 derajat Celcius, adalah yang paling ideal. Suhu ini tidak membuat perut kaget, mudah diserap tubuh, dan tidak mengganggu ritme jantung maupun kerja organ lainnya. Masalah lain yang sering terjadi adalah kebiasaan mencampur air minum dengan es batu terlalu banyak, apalagi saat makan. Banyak lansia merasa lebih nikmat makan sambil minum es teh manis dingin. Tapi kombinasi ini bisa menghambat penyerapan makanan, membuat perut terasa berat, dan malah memicu sembelit. Padahal lansia justru membutuhkan sistem pencernaan yang lancar untuk menjaga stamina dan menjaga suasana hati tetap stabil. Selain itu, air dingin juga dapat menekan aktivitas saraf vagus, yaitu saraf yang membantu proses pencernaan dan mengatur detak jantung. Jika saraf ini terganggu, maka tubuh bisa terasa lemas, mudah capek, dan bahkan bisa merasa cemas tanpa sebab. Semua ini mungkin terjadi hanya karena satu hal kecil, terlalu sering minum air dingin. Anda bisa mulai membiasakan diri untuk menyimpan air dalam botol kaca atau teko biasa di suhu ruang. Letakkan di meja makan atau ruang tamu. Dengan cara ini, Anda tidak tergoda mengambil air es dari kulkas, dan tetap terhidrasi dengan aman. Jika perlu,
Tambahkan irisan jeruk nipis atau daun mint segar, bukan untuk mendinginkan, tapi untuk memberi sensasi segar tanpa menurunkan suhu. Ketika tubuh terbiasa dengan suhu air yang netral, perut lebih tenang, metabolisme stabil, dan Anda akan merasakan energi tubuh yang lebih konsisten sepanjang hari, tanpa perlu tergantung pada rasa segar sesaat dari air dingin. 4. Menghindari minum air karena takut sering buang air kecil. Setelah kita membahas bagaimana suhu air bisa mempengaruhi kondisi tubuh lansia, kini kita masuk ke kesalahan berikutnya yang cukup sering terjadi, tapi justru banyak yang tidak sadar sedang melakukannya. Kesalahan ini muncul karena rasa takut, bukan terhadap airnya, tapi terhadap efek setelah minum air, yaitu sering ke kamar mandi, terutama saat malam. Banyak lansia dengan jujur mengatakan, "Saya takut sering pipis, apalagi malam-malam, jadi saya tahan minum air." Kalimat ini kedengarannya wajar, tapi kenyataannya, justru inilah kesalahan besar yang bisa berdampak serius bagi tubuh lansia. Saat seseorang menahan diri untuk tidak minum air, bukan hanya cairan yang berkurang, tapi fungsi ginjal, otak, otot, dan jantung ikut terpengaruh. Dalam jangka waktu tertentu, ketakutan untuk buang air kecil di malam hari atau saat bepergian memang nyata. Kita tidak bisa menyalahkan. Banyak lansia mengalami kesulitan berjalan ke kamar mandi di malam hari, apalagi jika rumah gelap, ada tangga, atau risiko jatuh tinggi. Tapi sayangnya, solusi yang diambil malah membahayakan tubuh. Tidak minum air sama sekali dari sore hingga malam. Tubuh manusia, terutama di usia lanjut, butuh cairan yang stabil setiap waktu. Kalau tidak tercukupi, maka darah menjadi lebih kental, tekanan darah bisa meningkat, tubuh kehilangan kemampuan mengatur suhu, dan bahkan bisa memperparah kondisi seperti sembelit atau infeksi saluran kemih. Penting untuk tahu, infeksi saluran kemih ISK, sering terjadi pada lansia, dan salah satu penyebab utamanya adalah tubuh yang terlalu kering. Cairan yang masuk tidak cukup untuk membantu membuang bakteri dari dalam saluran kencing. Akibatnya, bakteri berkembang dan menyebabkan infeksi. Dan yang paling menakutkan, ISK pada lansia tidak hanya menimbulkan rasa sakit saat buang air kecil, tapi juga bisa memicu kebingungan, perubahan perilaku, hingga halusinasi ringan. Banyak orang mengira itu gejala demensia, padahal bisa jadi hanya karena kurang minum. Nah, kalau begitu apa solusinya? Tidak perlu minum air dalam jumlah besar di malam hari, tapi bukan berarti harus menghindari minum sepenuhnya. Kuncinya adalah, atur waktu minum dengan cerdas. Mulailah dengan memastikan tubuh terhidrasi dengan baik sejak pagi hingga sore. Dari bangun tidur sampai pukul 5 sore, usahakan minum air putih secara teratur, setengah gelas hingga 1 gelas setiap 2 jam. Setelah lewat pukul 5 sore, perlahan kurangi volume minum, tapi jangan berhenti total. Sebelum tidur, boleh saja minum beberapa teguk air agar tenggorokan tetap lembab dan tubuh tidak dehidrasi saat tidur. Ini penting, karena saat tidur, tubuh tetap kehilangan cairan lewat napas dan keringat. Ada juga strategi lain, jangan minum terlalu dekat dengan waktu tidur. Jika Anda tidur pukul 9 malam, usahakan minum terakhir maksimal pukul 7 malam. Beri jarak agar tubuh sempat memproses cairan, dan Anda sempat buang air kecil sebelum benar-benar tidur. Selain itu, perhatikan kondisi rumah. Apakah kamar mandi cukup dekat dan aman dijangkau? Apakah pencahayaan cukup? Gunakan lampu tidur atau lampu sensor agar tidak perlu berjalan dalam gelap. Jika ada tongkat bantu jalan, tempatkan di dekat ranjang. Hal-hal kecil seperti ini membantu mengurangi rasa takut untuk buang air kecil, dan secara tidak langsung menghilangkan alasan untuk menahan minum. Ada juga sebagian lansia yang menghindari minum air karena merasa sudah cukup dari teh atau kopi. Padahal, minuman seperti teh, kopi, atau minuman berkafein justru bisa menyebabkan tubuh kehilangan cairan lebih cepat, karena kandungan diuretik di dalamnya membuat tubuh membuang cairan lebih banyak lewat urin. Jadi, tetap air putih adalah sumber utama yang dibutuhkan tubuh. Menghindari minum air karena takut ke kamar mandi sama saja seperti membiarkan tubuh bekerja dalam kondisi setengah bertenaga. Akibatnya tidak langsung terasa, tapi dalam beberapa minggu atau bulan, tubuh mulai menunjukkan tanda, sering lelah, sulit fokus, sembelit, kulit kering, hingga tekanan darah naik turun. Semua itu bisa dicegah hanya dengan satu kebiasaan sederhana, berani minum air dengan cerdas, bukan dihentikan karena takut. 5. Mengganti air putih dengan minuman lain. Setelah kita memahami bahwa menahan minum karena takut ke kamar mandi bisa berbahaya,
Ada satu kesalahan lain yang diam-diam lebih sering dilakukan, bahkan tanpa disadari. Kesalahan ini bukan soal tidak minum, tapi soal apa yang diminum. Banyak lansia merasa mereka sudah cukup minum, padahal yang diminum bukan air putih, melainkan teh manis, kopi, susu kental manis, sirup, hingga air rebusan berbagai bahan. Kita tentu tidak melarang menikmati minuman kesukaan, tapi saat minuman manis atau teh menjadi pengganti utama air putih, disitulah masalah besar mulai muncul. Banyak orang merasa, saya sudah minum teh 3 kali sehari, berarti cairan tubuh aman. Padahal, meski terlihat seperti air, minuman ini tidak berfungsi sama dengan air putih murni. Air putih adalah cairan netral yang mudah diserap tubuh, tidak mengandung tambahan gula, kafein, atau zat lain yang bisa membebani organ tubuh. Sementara itu, teh, apalagi yang manis, mengandung kafein dan gula yang berlebihan. Kopi pun begitu. Bahkan susu kental manis justru lebih banyak mengandung gula dibandingkan nutrisi. Minuman manis memang memberikan rasa nyaman dan cepat meningkatkan energi, tapi efeknya hanya sementara. Gula dalam minuman cepat diserap tubuh, lalu memicu lonjakan gula darah. Tidak lama kemudian, kadar gula turun drastis, dan tubuh kembali lemas. Dan bila ini terjadi terus-menerus, lambat laun tubuh akan menjadi lebih mudah lelah, kadar gula darah tidak stabil, dan bahkan bisa membuka jalan ke penyakit diabetes yang sangat umum menyerang lansia. Bukan hanya itu, kafein dalam teh atau kopi bersifat diuretik, yang artinya bisa membuat tubuh lebih cepat membuang cairan lewat urin. Jadi, meskipun Anda merasa sudah minum banyak teh, tubuh justru semakin kekurangan cairan karena kehilangan lebih banyak saat buang air kecil. Inilah jebakan halus yang sering tidak disadari. Dan lebih berbahaya lagi, ketika lansia merasa cukup minum padahal yang dikonsumsi mayoritas adalah sirup atau minuman manis lainnya, organ ginjal dipaksa bekerja lebih berat menyaring gula dan zat tambahan lainnya. Jika kondisi ini berlangsung lama, bisa memicu kelelahan ginjal, dan meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, perlemakan hati, hingga gagal ginjal. Ada pula yang merasa sudah cukup cairan karena sering minum air rebusan, seperti jahe, serai, atau daun-daunan lainnya. Meski terlihat sehat, konsumsi yang berlebihan, apalagi jika tidak seimbang dengan air putih, tetap bisa menjadi beban bagi tubuh. Karena cairan semacam ini kadang punya efek samping bila tidak dikontrol, dan tidak bisa menggantikan air putih sebagai sumber hidrasi utama. Jadi, bagaimana solusinya? Bukan berarti Anda harus berhenti total dari teh, kopi, atau minuman lain. Tapi proporsinya harus jelas. Dari total kebutuhan cairan harian sekitar 1,5 liter per hari, usahakan minimal 70% berasal dari air putih. Artinya, kalau minum 8 gelas sehari, setidaknya 5-6 gelas harus air putih murni. Teh, kopi, atau minuman herbal hanya sebagai pelengkap, bukan menu utama. Cara paling mudah untuk mengontrol ini adalah dengan menyediakan botol khusus untuk air putih yang bisa dilihat sepanjang hari. Gunakan gelas bening atau teko air yang transparan. Dengan begitu, kita bisa tahu seberapa banyak air putih yang sudah diminum. Jangan hitung teh atau kopi ke dalam total kebutuhan cairan harian, karena itu justru bisa mengecoh perasaan kita. Dan kalau Anda merasa air putih itu tidak ada rasa, bisa ditambahkan irisan mentimun, lemon, daun mint, atau buah lain yang aman, tanpa gula. Ini memberi sedikit rasa segar tanpa menambahkan beban gula pada tubuh. Mengganti air putih dengan minuman lain adalah kebiasaan yang sangat umum dan sangat manusiawi. Tapi kalau tidak segera dikendalikan, justru inilah akar dari berbagai gangguan kesehatan yang muncul perlahan. Dari yang tadinya hanya merasa cepat lelah, bisa berkembang menjadi masalah serius yang sulit dibalikan. Tubuh kita tidak butuh yang manis-manis terus. Kadang, yang paling sederhana, paling polos, dan paling jernih seperti air putih, justru yang paling menolong kita bertahan sehat sampai usia panjang. Setelah mendengar kelima kesalahan yang sering terjadi saat minum air putih, pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang salah, tapi mana yang tanpa sadar sudah jadi kebiasaan kita selama ini. Apakah kita termasuk yang sering menunggu haus dulu baru minum? Atau yang suka minum banyak sekaligus karena merasa kurang? Mungkin juga terbiasa memilih air dingin karena terasa segar, atau malah takut minum karena nanti bolak-balik ke kamar mandi? Dan lebih jauh lagi, apakah kita terlalu sering mengandalkan teh manis atau minuman lain sebagai pengganti air putih? Kelima kesalahan ini memang tampak sepele, tapi dampaknya tidak sepele. Karena tubuh kita,
terutama di usia 60 tahun ke atas, tidak lagi sekuat dulu. Setiap keputusan kecil, termasuk soal minum air, punya efek yang bisa terasa harian, mingguan, bahkan bertahun-tahun ke depan. Minum air bukan cuma soal melegakan tenggorokan. Ini soal menjaga sirkulasi darah tetap lancar, menjaga organ tubuh bekerja dengan ritme stabil, mencegah sembelit, menghindari infeksi saluran kemih, menjaga kulit tetap kenyal, dan pikiran tetap tajam. Dan semua itu bisa tercapai bukan dengan banyak minum sekali-sekali, tapi dari cara yang tepat, teratur, dan cerdas. Seringkali kita berpikir, saya sudah tua, mungkin wajar kalau badan sering lemas. Tapi justru, banyak keluhan yang dianggap wajar karena usia, ternyata hanya akibat tubuh yang kekurangan cairan. Dan ironisnya, bukan karena tidak ada air, tapi karena cara minumnya yang keliru. Kalau hari ini Anda merasa gampang capek, cepat ngantuk, susah tidur, sering pusing, atau perut kembung tanpa alasan jelas, jangan langsung panik. Coba ingat dulu, berapa kali tadi minum air putih? Apakah benar-benar air putih murni? Atau teh manis dan kopi? Apakah langsung satu botol sekaligus? Apakah tadi minumnya sambil berdiri, terburu-buru, atau malah belum minum sejak pagi? Perubahan besar tidak perlu dimulai dari hal besar. Cukup ubah satu kebiasaan kecil hari ini. Taruh gelas air putih di dekat tempat tidur, atau jadikan minum satu teguk sebagai bagian dari rutinitas saat bangun dan sebelum tidur. Tidak sulit, tidak mahal, dan tidak butuh bantuan orang lain. Tapi efeknya bisa luar biasa untuk tubuh kita dalam jangka panjang. Bayangkan tubuh seperti tanaman. Kalau disiram terlalu banyak sekaligus, akar bisa busuk. Kalau dibiarkan kering terlalu lama, daunnya layu. Tapi kalau disiram sedikit demi sedikit dengan teratur, tanaman tumbuh kuat, daunnya segar, dan akarnya sehat. Begitu pula tubuh kita. Air yang masuk sedikit-sedikit tapi rutin, jauh lebih berharga daripada sekali-sekali minum banyak tanpa aturan. Umur panjang bukan hanya soal angka, tapi soal kualitas hidup. Bisa bergerak dengan ringan, tidur nyenyak, pikiran jernih, kulit sehat, dan perut tidak begah. Semua itu bisa dimulai dari satu hal sederhana, minum air putih dengan cara yang benar. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, berikan like dan bagikan ke keluarga atau teman yang mungkin juga perlu tahu tentang hal ini. Tulis juga di kolom komentar, kesalahan mana yang selama ini sering Anda lakukan tanpa sadar. Kami di Sehat dalam 2 minggu berkomitmen untuk terus memberikan informasi kesehatan yang praktis dan bermanfaat. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video-video informatif lainnya. Yuk kita sama-sama jadi lansia yang lebih sadar, lebih sehat, dan lebih bahagia. Dimulai dari segelas air putih yang diminum dengan cara yang tepat. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya di channel Sehat dalam 2 minggu.